Saya Siregar, saya biasa disapa dengan Yordan. Saya dipanggil Yordan, itu sebetulnya adalah nama anak saya. Tapi saya berasal dari Sidikalang, Sumatera Utara. Kemudian ibu saya dari sini sebenarnya, dari Toraja. Aktivitas saya selaku HPI. HPI adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi untuk para pengunjung kita masuk ke museum sana, Pak. Di sana kita akan memperoleh wawasan umum lah. Wawasan gitu. umum ya? Ya. Oke. Kita ke sana. Lagaligo. Nanti ya. Maksudnya apa itu? Lagaligo itu nama seseorang. Nanti kita jelaskan di dalam ruangan, Pak. Oh iya. Oke. Ya. Ya. Selamat pagi, Bapak. Ya. Gimana? Nah, sebelum kita menjelajahi museum ini, Pak, sesuai dengan janji saya, kita akan mengupas peradaban identitas Indonesia secara khusus selatan dari 3 hal. Antropologi, arkeologi, mitologi. Saya kupas mitologinya dulu. Oke, monggo. Apa mitologi? Di belakang Bapak tertulis Lagaligo, Museum Lagaligo. Sekarang Bu, kita bertanya, apa sih Lagaligo itu? Lagaligo adalah nama seseorang yang merupakan putra atau anak dari seseorang yang bernama Sariwi Gading. Sariwi Gading adalah seorang cucu dari manusia yang disebut Batara Guru. Batara Guru dikisahkan sebagai manusia yang turun dari kayangan. Artinya bahwa bukan hanya bangsa Yunani atau suku Jawa yang memiliki cerita perwayangan, tapi Bugis Makassar juga ada di selatan. Nah, sekarang kita bertanya, apa hubungan Lagaligo dengan museum kalau begitu? Nah, saya akan memberi pemahaman melalui penjelasan saya begini, Pak. Bangsa Cina, bangsa India, Thailand, Vietnam, bahkan Arab, sebelum mereka mengenal aksara internasional yang disebut A, B, C, D, dan selanjutnya, mereka juga punya aksara tersendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Lebih dari 700 suku, sebagian suku di Indonesia ini memiliki aksara sendiri. Seperti di Jawa, Hono, Coro, Ko, dan sebagainya. Di Bugis Makassar ada. Kita sebut Kagangang, Kapabama, dan seterusnya. Aksara inilah yang kita miliki, kemudian lanjut menjadi tulisan. Tulisan itu kemudian menjadi cerita. Cerita itu kita ganti namanya kitab atau manuskrip atau sastra. Lalu diberi judul Lagaligo. Sastra Lagaligo atau manuskrip Lagaligo. Nah, sebelum Islam tiba di Sulawesi Selatan, orang-orang dulu di Sulawesi Selatan itu menganggap bahwa cerita yang berjudul Lagaligo itu menjadi sebuah pedoman untuk memperoleh suatu pengetahuan kebaikan dan keburukan di dalamnya. Saya tambahkan lagi bahwa sastra Lagaligo jauh lebih besar daripada cerita yang dimiliki oleh India, seperti Ramayana dan Mahabharata. Mahabharata lebih besar daripada Ramayana, tapi Lagaligo lebih besar daripada Mahabharata. Kurang lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang berkebangsaan Amerika bernama Robert Wilson itu sangat tertarik dengan cerita yang dimiliki yang berjudul Lagaligo. Lalu kemudian beliau mengaplikasikan lewat teater besar, lewat konser besar. Ya, itu dimainkan di di Kota Makassar. Tiketnya sekitar 1 jutaan per orang, gitu dia. Oke, ya. kita lanjut dulu. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang kita lihat dalam musim ini itu terkait dengan kitab Lagaligo kalau kita tinjau dari mitologi. Makanya Pak, jangan heran kalau di Bugis Makassar itu ada istilah pajenengan, Pak. Pajenengan ya. gitu ya. Artinya ningrat gitu ya. Nah, kentara banget tuh. Orang yang dianggap ningrat di Bugis terutama itu dipanggil Andi. Ya, Andi Malarange, Andi Merematalata itu berdarah biru misalnya, maksudnya ningrat gitu. Keturunan ningrat. Ya. Coba ini. Kalau tadi kita sekilas menceritakan tentang mitologi selatan, sekarang arkeologi. Nah, berbicara soal arkeologi berarti kita akan mengupas tentang kepurbakalaan. Nah, terkait dengan manusia purba gitu. Nah, manusia purba yang ada di gambar ini sudah jenis Erectus. Yang dikatakan Erectus ya katakanlah mereka ini yang sudah tegak berdiri gitu. Nah, di dalam istilah pendidikan mereka ini disebut Paleolitik. Paleolitik berarti boleh dikata terjemahannya adalah zaman batu purba tertua. Nah, diperkirakan oleh para peneliti bahwa keberadaan mereka eksis di Indonesia. Secara khusus di Sulawesi Selatan mereka udah ada sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Gitu. Mereka ini disebut nomaden.
Istilahnya mereka belum menetap, mereka masih berpindah-pindah. Nah, kemudian cara bertindak atau melakukan kegiatan itu diperintah oleh instingnya atau nalurinya, bukan pikirannya, gitu. Ya. Ya ini. Terus ini alat-alatnya. Ya itu dia dipakai untuk menggali. Alatnya terbuat dari batu. Terbuat dari batu, makanya masih zaman batu. Zaman batu purba. Oh, ya. Kala ya, zaman batu. Ya, ini ada fosil nih, kayu yang menjadi batu loh. Ya, ada juga kerang-kerang yang sejaman dengan mereka. Ini Mesolitik. Nah, Mesolitik zaman batu purba menengah. Ya, ya. Nah, tapi tingkat pola kehidupan mereka ini, cara kehidupan mereka itu masih hampir sama dengan sebelumnya. Cuma kita lihat perbedaannya adalah peralatannya. Iya. Peralatannya ini udah lebih mempermudah ketimbang yang tadi. Karena kenapa? Ini sudah runcing dan tajam. Ya. Namun bentuk batu yang tajam dan runcing ini bukan berarti mereka yang bentuk, tidak. Tapi dibentuk oleh alam. Mereka hanya menganalisa bahwa ini lebih mudah dipakai, digunakan gitu. Kemudian zaman Neolitik, zaman batu purba, muda atau baru. Orangnya di sini sudah berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ketika mereka bertindak, melakukan kegiatan berdasarkan atas perintah otaknya atau berpikir sebelum beraksi atau melakukan sesuatu. Nah, kegiatan mereka juga tidak lagi berburu seperti sebelumnya, tapi mereka udah bercocok tanam. Lagi pula mereka udah berpakaian, mengenal pakaian. Kalau tadi kan belum. Iya, iya. Dan di sini tidak lagi disebut nomaden. Mereka udah mulai menetap. Tuh. Sudah ada rumah ya. Iya. Nah, lanjut lagi di sini, Pak. Peralatan mereka ini ya sudah. Ya. Ini sebetulnya kalau menurut opini saya, Pak, ini tidak di sini nih. Dia harus di zaman pembentukan dia. Iya, iya. Nah, di sini di zaman pembentukan, Pak, megalitik. Nah, ini megalitik. Nah, megalitik ini lebih maju selangkah ketimbang neolitik. Apanya? Karena seperti neolitik mereka udah berpikir di sini. Sudah menggunakan otaknya untuk melakukan sesuatu, berpikir kan. Namun lebih daripada itu mereka udah merasakan bahwa di luar dari diri mereka ada kekuatan. Makanya terdorong oleh pikiran mereka untuk mengubah batu jadi patung sebagai bahan penyembahan gitu. Nah, itu zaman lalu. Setelah Nusantara melewati zaman purba, maka Nusantara kedatangan tamu dari luar, yaitu agama. Didahului dengan Hindu Buddha dulu sebelum Islam Kristen gitu. Ya ini kan zaman Pak, zaman perendagian. Yang disebut perendagian berarti zaman logam atau zaman perunggu. Ya, setelah itu barulah masuk peradaban agama dari luar masuk ke Indonesia. Gitu. Dengan masuknya agama, seiring dengan itu timbul juga kerajaan di Indonesia, mulai dari kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan sehingga jadi kalau kita mau tahu, Pak, sebetulnya kerajaan tertua di Nusantara ini sebetulnya dari Kalimantan dulu. Ya, kalau menurut saya bukan Jawa. Nanti setelah itu baru Jawa. Ya. Itu Majapahit masih belakangan. Masih ada kok kerajaan Kediri, Singosari, ya kan? Singosari atau Kediri itu nanti berkembang jadi Majapahit. Nah, setelah itu berkembangnya kerajaan di Sulawesi Selatan ketika mulailah redup kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Ya kan? Bukan berarti redup sama sekali. Nah, peradabannya, Pak, mungkin beda-beda lebih 200 tahun. Jadi istilahnya lebih dulu maju di Indonesia Barat ketimbang di Indonesia Timur kan gitu. Nah, inilah mahkota yang digunakan oleh raja-raja gua dulu, tapi ini hanya kopiannya saja, replikanya. Yang aslinya, Pak, dari ini loh, dari. Kalau aslinya masih ada memang? Ada, Pak, tapi itu adalah disimpan pribadi oleh keluarga kerajaan. Ya. Jadi, Pak, sekali lagi nama daripada mahkota ini bagi mereka yaitu Salokoa. Nah, terus ini kerajaan. Nah, kerajaan Luwu sebetulnya jujur saya katakan, Pak, lebih duluan populer ketimbang kerajaan gua. Kenapa saya katakan populer? Karena Majapahit belum runtuh, kerajaan Luwu sudah eksis di abad ke-14. Gitu. Nah, pertama kali Islam mendarat di Sulawesi Selatan kan lewat kerajaan Luwu dulu. Kerajaan Luwu. Iya. Itu tahun 1603, Pak. Iya. Lanjut. Nah, ini Bu, dua masjid tertua. Kalau tadi kan saya katakan gereja tertua kan, sekarang masjid tertua. Nah, ada dua. Yang nomor 5 itu lokasinya di Luwu, jaraknya ke Makassar 400 km, Pak. Oh, 400 namanya Masjid Jami, iya. Masjid Jami. Ya, kalau ini nomor 4 Masjid Ketangka. Lokasinya di luar dari kota Makassar tapi dekat, yaitu Sungu Minasa. Nah, masjid Sungu Minasa itu adalah ibu kota daripada Kabupaten Goa sekarang. Kabupaten Goa.
Nah, Masjid Ketangka di bawah pengaruh seorang tokoh besar, yaitu bernama Syekh Yusuf. Beda saya Maulana Yusuf, beda saya Yusuf. Saya Maulana Yusuf orang Banten, saya Yusuf orang Makassar, pernah ke Banten. Itu. Nah, saya mau ungkapkan dulu Pak tentang seluk-beluknya saya Yusuf. Saya Yusuf merupakan orang Goa di mana masih ada pengaruh keturunan ini Arab. Ketika beliau usia 20 tahun meninggalkan Makassar menuju ke tanah Jawa. Nah, di Jawa beliau menikah dengan putrinya Raja Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Tetapi kehadiran beliau di sana sangat berpengaruh di mata Belanda. Kemudian Belanda mengasingkannya ke Sri Lanka. Namun Sri Lanka merupakan daerah transit bagi orang-orang menaiki haji. Jadi beliau ini muncul di tengah-tengah mereka untuk memberikan ceramah. Lalu kemudian Belanda kembali untuk mengasingkan Syekh Yusuf menuju ke Afrika Selatan. Jadi jangan heran kalau di Afrika Selatan itu ada satu wilayah disebut Al-Makassari. Al-Makassari. Iya. Oh, itu orang-orang Makassar ya? Ya. Ini Bu, nomor 2 tertua. Pak, ya, nomor 2 tertua. Ya. Ini gereja apa namanya? Gereja Katedral Katolik. Ya. Jadi ini hampir berdampingan, ya tidak terlalu dekat sih, tapi ya katakanlah berdampingan dengan sekolah yayasan Pak JK, yaitu sekolah Atira. Nah, Atira itu adalah nama ibu daripada Pak JK, gitu. Yusuf Kalla kan? Ya. Nah, ingat Pak, pedang yang kadang-kadang orang bilang samurai. Sebetulnya samurai itu bukan nama pedangnya. Samurai itu nama pasukan dari Jepang. Pasukan berani mati itu. Pedang samurai. Mereka menyebut pedangnya katana. Oh, ini katana. Iya, katana. Kita nyebut samurai. Baru ini, Bu, ini pistol itu bukan bahasa kita loh, itu bahasa antara bahasa Portugis dan bahasa Belanda. Pistole. Ya. Sebetulnya begini, bahasa Belanda digunakan ke Indonesia itu lebih dari seribuan, mungkin 1.200. Diadopsi gitu kan? Iya. Misalnya kamar, itu bukan bahasa kita, itu bahasa Belanda. Tas, bahasa Belanda. Kulkas, bahasa Belanda. Kantor, bahasa Belanda. Masih banyak lagi. Handuk. 3 rumah. Sebagai perwakilan dari 3 suku. Bugis, Makassar, Toraja. Itu Toraja, ini Makassar. Ini Bugis, ini Makassar. Bagaimana untuk membedakannya? Paling tidak kita lihat dari tangganya, Bu. Ya, kalau dia menyamping berarti Bugis. Kalau dari depan tangganya menghadap ke rumah itu Makassar. Namun saya ingin sampaikan Pak, menjelaskan ornamen-ornamen untuk mengetahui maknanya. Segitiga ini di dalamnya ada garis. 1, 2, 3, 4, 5. Jangankan 5, terhitung dari 3 saja sudah melambangkan bahwa keluarga yang tinggal di dalam berasal dari keluarga Ningrat. Apalagi kalau 5, ya. Apalagi kalau 5, berarti sudah keturunan raja. Kalau masyarakat biasa punya rumah Bu, itu di atas tuh nggak ada garis-garisnya. Oh gitu. Ya. Nah, kemungkinan di masa lampau, mengapa orang-orang Bugis Makassar itu punya rumah, pasti ada bentuk sila di puncak rumahnya itu. Nah, kemungkinan asal usulnya itu berasal dari kepala sapi atau kerbau yang memiliki tanduk. Nah, tetapi itu sebagai simbol penolak bala. Nah, masuknya Islam perlahan tergeser tradisi itu, digantilah dari sila, bentuk sila seperti ini. Tapi ini tidak lagi sebagai simbol kepercayaan, tapi simbol identitas. Ya. Itu dia. Terus ini? Saya kebetulan orang Toraja Pak. Orang Toraja? Ya, ibu saya. Tegal bapak saya kan Batak. Nah, Tongkonan itulah nama rumah adat Toraja. Tongkonan? Ya. Tongkonan berasal dari kata Tongkin. Nah, Tongkin adanya sebagai nama wilayah di Cina Selatan. Ini mengingatkan kita bahwa asal-usulnya nenek moyang Toraja itu datang dari Cina Selatan menurut antropologi gitu. Mulai dari Tongkin ke Yunan, dari Yunan ke Vietnam, dari Vietnam turun ke Filipina dan menyeberang masuk ke Nusantara. Ketika mereka tiba di Nusantara terbagi kelompok lagi. Ada yang tiba di Kalimantan, itu yang sekarang disebut suku Dayak. Yang tiba di Sumatera itu disebut Nias Batak. Yang tiba di Sulawesi banyak selain Toraja. Nah, mereka ini di jenis Proto-Malay. Mungkin terjemahannya kelompok Melayu pertama kuno yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, secara interior terbagi atas 3 kamar di dalamnya. Nah, mengapa bentuknya seperti ini? Ada kemiripan di Sumatera Barat yaitu rumah gadang. Kalau rumah gadang itu mungkin bentuknya tanduk kerbau.
Ya. Kalau ini bentuknya sampan. Aslinya dia rendah banget dia, rendah. Nggak tinggi seperti itu. Terus yang kecil ini Pak disebut alang. Alang itu lumbung padi. Ini Ya, ya? jadi sudah dapat dipastikan bahwa mereka punya sawah. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Tradisi sampai saat ini. Namanya kan dulang. Dulang itu biasanya digunakan oleh kepala rumah tangga yang sifatnya pemimpin. Ini dulang. Dulang itu piring, Pak. Piring. Tempat untuk makan. Yang lainnya itu adalah belanga. Ini ya, tempat untuk sayur-sayuran. Nah, sana itu yang terbuat dari apa? Litak. Litak itu adalah tanah liat maksudnya. Lihat. Ini kalau ini sama fungsinya keris, Pak. Ya, kalau kami di sini menyebutnya kawali. Kawali ini bisa diganti namanya badik. Nah, badik di sini kita bisa lihat, Pak, ya. Ada Bugis, ada Makassar punya. Nah, kita bisa membedakan kalau menurut sumber informasi bahwa kalau besinya lebar dekat dari gagangan itu milik Makassar. Namun kalau besinya lebar jauh dari gagangan itu berarti Bugis. Ya, jadi kedua-duanya ini merupakan senjata, Pak. Jadi bukan pisau biasa. Iya, iya, iya. Ya, jadi sekarang ini keberadaan mereka ini dianggap sakral juga. Ini BODO, baju bodoh. Baju bodong. Baju bodoh, BODO. Baju bodoh. Ya, baju bodoh ini, Pak, sifatnya transparan. Sehingga mereka harus pakai berlapis-lapis. Oh. Karena dulu kan tidak ada pakaian dalam. Oh, gitu ya. Kehadiran pakaian dalam sangat baru. Jadi mereka pakai berlapis-lapis. Itu pun biasanya digunakan oleh para bangsawan. Kemudian pakaian baju bodoh tidak tiap hari dipakai, tapi hanya digunakan pada saat mereka menghadiri upacara kegembiraan seperti pernikahan, syukuran panen, syukuran mulai rumah baru. Ya. Terlebih-lebih lagi adalah kitanan, Pak. Sunatan maksudnya. Sunatan. Iya, Iya. gitu. Oke. Melalui tenun, Pak. Sutra dihasilkan oleh Bugis Makassar. Ini sutra ya? Ya, katon dihasilkan oleh suku Toraja atau Mamasa dan Mandar gitu. Nah, ini sama, Pak. Ini kan ini bahannya sama, yaitu katon. Iya. Nah, tapi menurut saya, Pak, lebih rumit ini katon, menghabiskan waktu bulanan untuk menyelesaikannya. Sedangkan sutra biasanya mingguan, tergantung ukurannya gitu. Ya. Ini disebut tahu-tahu. Tahu-tahu. Tahu-tahu berarti orang-orangan, Pak. Di balik dari patung yang disebut tahu-tahu bagi mereka, itu ada yang meninggal, Pak. Ini sebagai gambarannya. Mengapa mereka bikin dari kayu ini? Karena dulu tidak ada kamera bikin foto. Jadi timbul spontanitas ide dari mereka untuk menggambarkan seseorang yang sudah meninggal oleh keluarganya, supaya dapat dikenang, supaya bisa dilihat. Iya. Namun tidak semua orang Toraja yang meninggal itu harus dibikinkan patungnya oleh keluarganya. Iya. Hanya yang dibikin ke patungnya itu hanya golongan-golongan para ningrat dan juga memiliki pengaruh di tengah masyarakat sekaligus pengaruh ekonominya kuat. Ya. Gitu. Nantinya yang dibikin ke patung ini akan diupacarakan upacara pemahaman begitu, upacara pemakaman gitu. Ya, jadi orang Toraja, Pak. Apabila meninggal, tapi tidak semuanya sih, itu harus disimpan oleh keluarganya dulu, bisa bertahun-tahun. Baru dikubur. Iya, itu kayak ngaben di Bali, tapi kalau ngaben kan dikremasi ya, itu dikremasi. Kalau di sini dikubur, disimpan dalam. Kuburan apa ini? Ini liang, Pak. Liang ini kuburan jenis kuno kuburan kuno kedua maksudnya. Yang pertama itu, Pak, ini. Iya, iya. Sekaligus dengan ini kan erong namanya. Ini kan ukuran dia besar, gede. Oh, jadi ini dulu kuburan yang pertama dulu. Iya. Dari kayu. Sekaligus berfungsi sebagai peti. Tetapi ini yang bersamaan dengan ini, Pak. Gua-gua alami di bawah kaki gunung. Itu yang pertama. Kemudian setelah orang Toraja mengenal besi, lalu mereka memanfaatkan besi itu untuk membuat lubang Di gunung. dari gunung-gunung atau rock nih istilahnya. Oke. Kemudian pelaminan. Pelaminan ini akan diduduki oleh pengantin secara lesehan melantai. Nah, oh ya, ini Pak, ini alat-alat musik. Ada suling. Suling ini saya pikir seluruh nasional tahu, Pak. Maksudnya secara nasional ini suling ya. Tetapi ukirannya itu Toraja punya. Iya. Ukirannya. Terus ini, Pak, yang berbunyi pasir. Pasir. Kalau di pelaminan ini akan diduduki oleh pengantin secara lesehan, Pak. Nah, saya akan peragakan bagaimana sih cara wanita Bugis duduk di pelaminan itu. Dia begini, Bu. Wanita Bugis duduk di pelaminan ini, duduknya begini nih. Jadi seharian berjam-jam itu duduk di atas itu di pelaminan, tapi tercover oleh sarung.
Karena sarung mereka kan lebar. Beda dengan Jawa. Jawa kan dia begini nih. Begitu. Cuma saya nggak bisa ini karena habis jatuh. Jadi mereka ini mengikuti kiblat dari budaya Arab, India. Terlebih-lebih Korea. Sedangkan Jawa dia mengikuti kiblatnya Jepang. Yang pakai kimono itu lalu rapat kayak gitu. Sesuaikan dengan anunya mereka. Kebaya kan mereka pakai. Terus roknya kan sarungnya makin ke bawah makin sempit. Jadi nggak bisa leluasa ini bergerak. Jadi rapat gitu ya. Nah, kemudian berbicara soal pernikahan, Bu, Pak. Terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama itu perjodohan. Di masa lampau, maklum, dulu masih kurang pendidikan. Kedua mempelai ini hanya menunggu keputusan keluarga. Suka atau tidak suka, walaupun mereka tidak saling kenal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernikahan normal, tentu didasari suka sama suka. Itu yang berlaku sekarang. Yang ketiga ini yang tidak pernah diharapkan, tapi akhirnya terjadi juga. Disebut silariang. Silariang itu bagai Romi Juli, seia sekata tapi kabur kawin lari karena melanggar adat. Apa? Yang dilanggar apa? Begini, pertama kan tidak disetujui. Sementara cinta mereka sangat kuat, sehingga mereka mengabaikan semua tradisi yang berlaku. Kenapa mereka tidak disetujui? Karena berbeda kasta. Mungkin wanitanya golongan ningrat, laki-lakinya golongan bawah. Itu jadi otomatis keluarga wanita nggak mau terima, tidak selevel. Yang kedua, ya syukur-syukur kalau laki-lakinya golongan atas, walaupun wanitanya golongan bawah, tetap mungkin ada kebijaksanaan untuk menerima. Tapi kalau kapan wanitanya yang bangsawan, ini yang susah. Nah itu. Kedua, tentang uang panainya. Sering saya dengar di TikTok. Kalau uang panai jadi timbangan. Uang panai itu sebetulnya bukan mahar, Bu, Pak. Tapi itu uang belanja. Pesta. Sekarang uang panai itu udah tidak main-main di sini. Sudah berlaku M. Tetapi tidak merata. Itu hanya orang-orang tertentu. Kalau sekarang masih ada pasaran puluhan juta sampai ratusan juta gitu. Ya, masih ada. Tapi itu diserahkan ke pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Iya, jadi biaya pesta. Iya, jadi wanita laki-laki yang menyerahkan uang tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa begitu mahal? Selaga yang hitam sana itu selaga. Yang pertama digunakan ini, Pak. Ini fungsinya kayak cangkul nih. Tapi digerakkan oleh sapi atau kerbau. Sebelum menanam padi kan. Nanti setelah itu baru ini diperhalus dengan pakai ini, salaga. Ya, setelah itu ditanamin padi gitu. Sedangkan benda ini, Pak, untuk mengontrol keberadaan sapi atau kerbau oleh gembala. Karena tidak selamanya gembala mengikuti kemana mereka makan rumput gitu. Jadi bunyi lain ya? Iya. Krong 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 krong. Gitu. Iya. Orang Bugis Makassar juga punya primbon. Ya, maksudnya ya untuk mencari waktu-waktu yang terbaik melakukan kegiatan dari setiap hari. Ya. Jadi setiap hari kita yakin bahwa semua hari baik, tapi ada memang waktu-waktu tertentu yang kita harus jeli tahu gitu. Untuk tidak melakukan sesuatu di waktu itu. Termasuk mengawinkan putra-putri mereka, Pak. Harus orang tua selalu sibuk cari tanggal. Ya, untuk menentukan tanggal gitu. Nah, ini buku sebetulnya, Pak. Buku kuno milik Bugis Makassar. Bentuknya roll. Kalau Jawa kan bentuknya gini, ditarik gini. Kalau Bali kan atu-atu kayak jari itu anunya. Lebarnya. Iya, diputar lah itu ya. Iya. Nah, ini Lapi Pateke namanya. Lapi Pateke ini pelana kuda. Pelana kuda. Ya. Dipakai tunggangi oleh simpunya. Nah, kuda memiliki peran penting di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena selain dagingnya dimakan, kuda juga boleh membantu para petani mengangkut gabah ketika panen. Terus dijadikan juga transportasi. Makanya di sini ada namanya bendi dokar, Pak. Namun seiring dengan waktu digeser oleh perkembangan baru seperti bentor, Pak. Bentor itu sebetulnya bukan budaya kita. Khusus padi jar beras. Langsung sederhana ya. Ya.
Nah, itu untuk memproses jagung supaya bisa menjadi maizena gitu. Iya. Itu memproses biji-bijian menjadi tepung atau bubuk. Misalnya nih kopi yang sudah disangrai. Bagaimana caranya supaya bisa jadi bubuk ya ditumbuk. Maklum dulu kan tidak ada mesin. Iya. Kan gitu, jadi tumbuk. Saya sendiri waktu masih kecil Pak, saya melakukannya kok. Gitu.